Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Bersama dengan saya Bung Ropan, dan hari ini atau malam ini sampai pada dini hari, ya, itu akan berlangsung pertandingan-pertandingan di fase grup untuk UCL. Menarik bahwa di grup C yang begitu keras, ya, grup yang rame, seru, di sana ada Bayern Munchen, ada Barcelona, ada Inter Milan dan Victoria Pilsen. Mereka akan memainkan laga-laga yang menentukan di mana sorotan akan terjadi di Stadion Giuseppe Meazza. Tuan rumah Internazionale of Milan atau Inter akan menjamu FC Barcelona. Ini dua tim yang performanya sedang bertolak belakang. Kalau bicara di Liga, Inter Milan sedang terpuruk, menerima kekalahan keempat pada musim ini, dan membuat mereka terlempar ke posisi 9 setelah akhir pekan lalu mereka ditumbangkan oleh tamunya AS Roma dengan 1-2 di kandang. Jadi bagi Simone Inzaghi sebagai pelatih, mereka berada dalam tekanan. Apalagi mereka akan menerima FC Barcelona yang justru sedang bagus. Sekarang mengambil alih pimpinan klasemen di La Liga. Jadi kalau Inter di Serie A itu sedang goyah, kena turbulensi, bahkan keluar dari zona Champions, berkebalikan dengan Barcelona. Barcelona setelah menang atas Mallorca dengan 1-0 lewat gol Robert Lewandowski, mereka sekarang mengambil alih puncak klasemen walaupun poin mereka sama dengan juara bertahan Real Madrid dan juga 19 poin sama-sama. Namun mereka unggul dalam selisih gol yang sangat tajam, sehingga tim asuhan Xavi Hernandez ini ada di atasnya. Kondisi ini yang membuat Barcelona sekarang tenang, nyaman ketika mereka harus melakoni laga tandang menghadapi Inter. Inter itu dalam tekanan juga, tekanan besar, bukan saja karena mereka itu sedang goyah, sedang tidak bagusnya di Serie A, tapi posisi mereka di klasemen jika kalah dari Barcelona, ini akan membuat mereka sulit dalam persaingan untuk maju ke babak selanjutnya atau di babak knockout, ya, sistem gugur di 16 besar. Karena sebelumnya Inter Milan itu sudah kalah di kandang dari Bayern Munchen dengan 0-2. Ya, memang Barcelona itu juga kalah dari Munchen dengan skor yang sama ketika bermain di Allianz. Tapi Barcelona punya satu kemenangan ketika mereka mengalahkan 5-1 Victoria Pilsen ini. Jadi Barcelona mengincar kemenangan mereka menghadapi Inter Milan. Kalau mereka bisa menang, mereka aman untuk bisa mendampingi Bayern Munchen. Karena di grup C ini saya rasa bukan mendahului, Bayern Munchen sudah di atas angin dan jalannya mulus sekali. Sulit untuk bisa menghadang Munchen ini, karena Munchen apalagi akan bertarung menghadapi Victoria Pilsen. Pemain dimanapun, apalagi bermain di Allianz, ini habis, ya, melawan Victoria Pilsen. Dan tim asuhan Julian Nagelsmann ini bisa memenangkan bahkan dengan pesta gol. Sehingga kalau mereka bisa menang dapat 3 poin lagi, mereka sudah 9 poin. Udah jauh ada di atas. Nah, apalagi kalau hasil pertandingan di Meazza itu menunjukkan draw atau seri dengan 0-0, 1-1, 2-2, ini akan semakin mempermulus jalan bagi Munchen untuk bisa menjadi juara grup. Mereka tidak terkalahkan. Makanya baik Inter maupun Barcelona harus bisa memenangkan pertandingan karena 3 poin ini sangat penting. Nah, khususnya bagi Lautaro Martinez dan kawan-kawan. Mumpung ini bermain di kandang dan mereka harus bisa menang. Tapi dengan kondisi yang tidak baik, menjamu tim yang sedang meroket di La Liga, dan ini menjadi tantangan utama tentunya bagi seluruh pemain Inter Milan, siapapun yang dimainkan, starting 11 apapun yang dilakukan oleh Inzaghi dalam pertandingan menghadapi Barcelona ini. Karena Barcelona punya kedalaman yang saya pikir mengerikan, ya. Bagi Xavi, dia tinggal memilih siapa yang dalam kondisi fit, dalam kondisi bugar, itu akan dimainkan. Pasti di depan Robert Lewandowski. Ini mantan pemain Munchen yang sedang gacor, sedang memimpin daftar pencetak gol terbanyak di La Liga dengan 9 gol, pasti akan berdiri di garis depan. Entah dia didampingi oleh Ansu Fati atau dengan Ousmane Dembele, ada Ferran Torres di sana, itu menjadi urusan bagi Xavi untuk bisa memainkan pemain-pemain terbaik dia. Di tengah itu banyak pilihan, ada Frankie Kessie di sana, ada De Jong, ada Busquets, ada Pedri, ada Gavi yang bisa semua dimainkan dalam pertandingan melawan Inter Milan. Di garis belakang itu dia punya 4 pemain, Jordi Alba bisa, ada Sergi Roberto bisa bermain,
di kanan ada Balde, ada juga Pique di bek tengah. Banyaklah yang bisa dia mainkan, termasuk dengan Christensen juga bisa dia tampilkan Garcia dan Ter Stegen di bawah Mistar. Tinggal tergantung sekarang bagaimana pertarungan melawan Inter Milan ini dengan respon dari Inzaghi. Inzaghi juga punya pemain yang oke, tapi namun dalam tidak konsisten ini yang sangat diragukan sekali bagi Inter Milan, karena mereka ini harus bisa memenangkan pertandingan, karena ini kan menjadi semacam harga mati buat mereka. Bagi Barcelona sendiri, kalau mereka imbang oke-oke aja, karena mereka akan kembali ke kanan dan menunggu Inter Milan dalam pertandingan selanjutnya. Jadi mereka punya kans lah untuk bisa terus melaju di mendampingi Bayern Munchen ya. Nah, bagi Inzaghi kalau bermain dengan starting 11 dia, ya, pasti di belakang itu ya kita tidak tahu. Kalau penjaga gawang mungkin Handanovic yang main. Tinggal apakah Francisco Acerbi yang diambil dari Lazio ini akan tetap bermain di garis belakang untuk bersama dengan De Vrij, di sana ada Bastoni tentunya. Selalu kan bermain dengan 3 back. Ya, demikian juga dengan lini tengah. Lini tengah dari Inter Milan itu banyak, ada 5 pemain yang berdiri di sana. Ada Dumfries di sana bisa dimainkan, ada Calhanoglu, banyaklah, ada Brozovic, ada Barella, bisa ada Robin Gosens bisa dimainkan, ada Di Marco. Di depan mereka punya Edin Dzeko dan Lautaro Martinez. Ini juga sangat kuat dan pasti ini berhati-hati juga bagi garis belakang atau lini belakang Barcelona. Pertandingan yang seru dengan kondisi kedua tim menurut saya ini 50-50 ya. Kecenderungan imbang sangat tinggi, namun saya rasa ketika kedua tim bermain dengan terbuka, ini Inter Milan akan berusaha keras untuk dapat menghasilkan hasil yang positif saat akan menjamu Barcelona. Barcelona kalau kalah bahaya. Dengan 2 kekalahan pun mereka akan bisa goyah. Ya, karena pertandingan-pertandingan berikut kan walaupun mereka akan menjamu nanti Inter Milan juga atau mereka akan menjamu Bayern Munchen, ini berbahaya. Makanya mereka tidak boleh kalah dalam pertandingan di Meazza. Kita akan tunggu nantinya bagaimana Inter Milan atau Barcelona yang akan memenangkan laga. Nah, pertandingan di grup A juga seru, di mana Napoli yang sedang memimpin klasemen itu kan bertarung melawan Ajax. Nah, Ajax kan butuh menang setelah kalah mereka lawan Liverpool. Nah, kalau mereka menang ini rame di grup A. Napoli ada 6 poin, sementara Liverpool di posisi kedua dengan 3 poin dan Ajax dengan 3 poin, kecuali Glasgow Rangers. Kalau Ajax menang kan 6 poin. Liverpool itu dalam pertandingan bersamaan akan main nantinya ini berhadapan dengan Glasgow. Saya kira bermain di Anfield akan sulit bagi Glasgow untuk bisa memenangkan pertandingan. Glasgow sudah 2 kali kalah dan Liverpool butuh menang. Mereka menang, mereka 6 poin, bisa memelihara kesempatan mereka untuk bisa lolos dari grup A. Nah, makanya rame di grup A ini. Dengan harapan kalau Napoli kalah, itu yang seru. Tapi Napoli kan sedang bagus. Di Serie A juga mereka sedang memimpin klasemen, belum pernah kalah. Ini luar biasa. Tim pasukan Spalletti ini sangat stabil, sangat konsisten. Dan mereka tentunya ingin menang. Kalau mereka menang melawan Ajax, amanlah. Mereka dengan 3 kemenangan, 9 poin, sulit untuk bisa dikejar. Dan Napoli bisa menjadi juara grup. Tinggal sekarang tergantung bagaimana persaingan antara Liverpool dan Ajax. Kalau saya bisa melihat, ya Liverpool bisa menang lah. 3 poin lawan Glasgow, 6 poin mereka ada di atas. Kalau Ajax kalah, tentunya ini lebih memudahkan bagi Liverpool untuk bisa mendampingi Napoli. Karena Liverpool pun akan berkonsentrasi, mereka harus ke Amsterdam menghadapi Ajax. Dan mereka harus bisa juga menerima, bersiap di Anfield kedatangan dari Napoli yang menghajar mereka dengan 4 gol ketika berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona di Napoli. Jadi persaingan di grup A ini seru juga, ya, menarik, sama seperti di grup C. Tinggal kita melihat nanti hasil pertandingan, karena Liverpool itu saya bilang butuh menang, mereka sedang tidak bagus ya di kompetisi di Liga Inggris atau di IPL, sama seperti yang dialami oleh Inter Milan ketika ada di Serie A. Sehingga bagi pasukan Jurgen Klopp ini mereka harus habis-habisan. Mumpung ada Glasgow yang ada di hadapan mata mereka, mereka ambil 3 poin sambil mereka berhitung dalam pertandingan terakhir. Mereka harus menang melawan Napoli dan cukup imbang melawan Ajax, ya mereka lolos. Dan saya masih meyakini bahwa di grup A ini Napoli dan Liverpool yang akan keluar ya untuk lolos dari fase grup, bermain di babak gugur. Sampai di sini kita menantikan hasil pertandingan hari ini sampai dini hari di fase grup. Karena ada pertandingan juga yang akan bermain di Kamis dini hari di
UCL dengan pertandingan-pertandingan yang bagus-bagus juga. Oke, ciao.